Selamat siang, salam sejahtera. Saya Maria Magdalena akan mempresentasikan UTS Pendalaman Karya Tulis. Pengaruh penggunaan media audiovisual berbasis bahasa isyarat dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar tari Dayak pada anak tunarungu di SLB Negeri 7 Jakarta. Bab 1 Latar Belakang. Anak tunarungu merupakan anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Untuk itu, anak tunarungu memerlukan bahasa isyarat dalam komunikasi. Terdapat dua jenis bahasa isyarat, yaitu Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia dan SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Pembelajaran tari bagi siswa tunarungu memerlukan media pembelajaran yang tepat sehingga siswa dapat mengerti. Siswa tunarungu akan terjadi pemicu untuk belajar tari jika diberikan stimulus rangsangan visual berupa video atau gambar sehingga dapat menyerap informasi. Hasil belajar pada siswa tunarungu cenderung kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor, salah satunya kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah sikap positif yang ada pada setiap individu. Kepercayaan diri diperlukan dalam pembelajaran tari. Tari Dayak merupakan salah satu tarian yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Buktinya terdapat dari falsafah tari Dayak Kenya Mandau, yaitu Mamut Menteng Hadat Bahadat, yang artinya kegagahan dan keberanian. Keberanian di sini adalah arti dari percaya diri tersebut. Penelitian yang relevan dari Rafah Azizah dengan judul Tari Enggang sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri. Hasil penelitian tersebut yaitu tari enggang dapat meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi pada anak remaja. Proses pembelajaran tari di SMPLB, guru sering mengalami kesulitan saat mengajarkan tari, dikarenakan guru yang cenderung hanya memberikan gerak tanpa menggunakan media pembelajaran dan karena adanya dua sistem isyarat di Indonesia. Melihat adanya permasalahan pada bahasa isyarat, Bisindo dan SIBI pada anak tunarungu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan membandingkan pengaruh media audiovisual video dengan Bisindo dan SIBI dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar tari Dayak pada anak tunarungu di SLB Negeri 7 Jakarta. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Bisindo dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI? 2. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara media pembelajaran audiovisual berbasis video dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar tari Dayak? 3. Untuk siswa dengan percaya diri tinggi, apakah terdapat pembelajaran hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Bisindo yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI? 4. Untuk siswa dengan percaya diri rendah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Bisindo dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI? Kegunaan hasil penelitian. 1. Video pembelajaran tari dengan Bisindo sangat bagus digunakan terhadap pembelajaran tari anak tunarungu. Diharapkan guru dapat menggunakan media video tari dengan Bisindo. 2. Meningkatkan kepercayaan diri siswa tunarungu dengan pembelajaran tari Dayak. 3. Pemerintah dapat menjadikan acuan untuk menjadikan Bisindo sebagai bahasa isyarat paling efektif untuk penyandang tunarungu. Bab 2. Kajian teori. 1. Anak tunarungu. Anak tunarungu memiliki karakteristik sendiri dalam segi bahasa dan bicara, yaitu miskin kosakata, mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan, kurang menguasai irama dan gaya bahasa, dan sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks. Tetapi mereka mempunyai kelebihan.
Para ahli berpendapat bahwa indera penglihatan bagi anak tunarungu memiliki urutan terdepan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah keadaan seseorang yang memiliki kekhususan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi anak tunarungu dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat yang menitik beratkan pada indera penglihatan atau visual, ekspresi, dan gerakan tubuh. Pada penelitian kali ini, sampel yang akan diambil berdasarkan klarifikasi anak tunarungu dari kepentingan tujuan pendidikan, yaitu anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 30–40 dB. Dua, bahasa isyarat. Di sini ada dua jenis bahasa isyarat, yaitu Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia dan CB sistem isyarat bahasa Indonesia, yang akan dijelaskan perbedaannya. Bisindo itu menggunakan dua tangan, tidak menggunakan imbuhan, berekspresi, gestur tubuh, kontak mata, bahasa ibu yang dibuat oleh kaum tunarungu. Sedangkan CB yaitu menggunakan satu tangan, menggunakan imbuhan, tidak berekspresi, gestur tubuh sedikit, kontak mata sedikit, turunan dari ASL atau American Sign Language. Selanjutnya, Bisindo, isyarat untuk kata berantonim berbeda, isyarat untuk kata bersinonim berbeda, dan isyarat untuk kata polisemi berbeda. Sedangkan CB, kata antonim diisyaratkan dengan tempat dan penampil yang sama tetapi arah geraknya berbeda. Kata bersinonim diisyaratkan dengan tempat dan frekuensi yang sama tetapi penampil berbeda. Dan kata polisemi dilambangkan isyarat yang sama. Nah, di sini ada contoh gambar dari kata P. Yang sebelah kiri adalah Bisindo, dia menggunakan dua tangan serta ada ekspresinya. Sedangkan yang CB dia hanya menggunakan satu tangan, tapi ekspresinya kurang. 3. Media pembelajaran video. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, serta mengajarkan keterampilan. Dapat disimpulkan bahwa media video merupakan salah satu jenis media yang dapat menampilkan audio dan visual gerak secara bersamaan. Pada siswa tunarungu, media video dianggap cocok sebagai media pembelajaran seni tari karena visualisasi anak tunarungu yang sangat baik. Penelitian ini akan digunakan media video tutorial tari dengan memadukan bahasa isyarat CB dan Bisindo dengan tari Dayak. 4. Kepercayaan diri. Menurut Lauster, kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. Membangun rasa percaya diri dapat memberikan dampak besar, yaitu keyakinan diri, kesehatan dan kesejahteraan, hubungan dekat, keluarga, persahabatan, dan kehidupan pekerjaan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah keadaan di mana seseorang dapat memahami dirinya sendiri sehingga orang yang percaya diri mampu mengatasi setiap masalah dalam hidupnya dan tidak pantang menyerah, serta dapat mengambil keputusan yang baik dan buruk dalam hidupnya. 5. Tari Dayak. Tari Dayak merupakan tari dari Kalimantan. Memiliki falsafah Mamut Menteng Hadat Bahadat, yaitu kegagahan dan keberanian. Falsafah yang tinggi yaitu keberanian, di mana dengan keberanian diharapkan dapat timbul percaya diri. Tari Dayak mempunyai ciri gerak pinggul yang dominan, dagu yang dinaikkan ke atas, tidak keras dan tidak terlalu halus, serta memiliki musik khas yang dinamis. Tari yang akan diajarkan nanti adalah tari ruai menari. 6. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian dari suatu proses pembelajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang baru setelah mendapat pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang telah diberikan. Pencapaian tersebut terbagi menjadi 3, yaitu hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar siswa tunarungu pada pembelajaran tari Dayak mencakup ranah psikomotor, yaitu hafalan gerak, kekompakan, serta ketukan gerak sesuai iringan tari. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Hasil penelitian Roma Ageng Mursita
yang berjudul Respon Tunarungu terhadap Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia atau SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO dalam komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung oleh kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah mayoritas tunarungu 91% telah memakai BISINDO dalam komunikasi antar sesama manusia karena dianggap lebih mudah dan dimengerti, sedangkan SIBI hanya 9% yang telah memakainya. Penelitian relevan lainnya dari Farah Azizah dengan judul Tari Enggang sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya peningkatan yang signifikan terhadap kepercayaan diri anak remaja dengan pembelajaran tari enggang. Selanjutnya, kerangka berpikir. 1. Perbedaan hasil belajar tari Dayak antara siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI. Hasil belajar tari Dayak bagi siswa tunarungu mencangkup hafalan gerak, kekompakan, serta ketukan gerak sesuai iringan tari. Video tutorial yang dikombinasikan dengan instruktur menggunakan BISINDO dan SIBI. Untuk BISINDO mengutamakan gestur tubuh, tatapan mata, ekspresi, dan menggunakan dua tangan, sedangkan SIBI menggunakan kata imbuhan yang panjang seperti bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI. 2. Pengaruh interaksi antara media pembelajaran audiovisual berbasis video dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar tari Dayak. Untuk mendapatkan hasil belajar tari Dayak yang efektif untuk siswa tunarungu, maka diperlukan media pembelajaran video tari yang sesuai serta kepercayaan diri yang tinggi pada setiap siswa tunarungu sehingga hasil belajarnya baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara media pembelajaran audiovisual berbasis video dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar tari Dayak. 3. Perbedaan hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI untuk siswa dengan percaya diri tinggi. Siswa tunarungu yang memiliki percaya diri tinggi akan mampu memahami dan memeragakan tari Dayak dengan baik sehingga hasil belajar yang dicapai juga baik. Untuk mendapatkan hasil belajar tari Dayak yang efektif pada siswa tunarungu, maka diperlukan media pembelajaran video berbasis BISINDO serta kepercayaan diri yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI untuk siswa dengan percaya diri tinggi. 4. Perbedaan hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI untuk siswa dengan percaya diri rendah. Siswa yang kurang memiliki percaya diri atau percaya diri rendah akan sulit menerima proses pembelajaran yang diberikan, sehingga hasil belajar tidak maksimal. Untuk mendapatkan hasil belajar tari Dayak yang efektif pada siswa tunarungu yang memiliki percaya diri rendah, maka diperlukan media pembelajaran video berbasis SIBI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI untuk siswa dengan percaya diri rendah. Selanjutnya, hipotesis. 1. H0. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI. H1. Terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara siswa yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan BISINDO dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan SIBI. 2. H0.
Tidak terdapat pengaruh interaksi antara media pembelajaran audiovisual berbasis video dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar tari Dayak. H1. Terdapat pengaruh interaksi antara media pembelajaran audiovisual berbasis video dan kepercayaan diri terhadap hasil belajar tari Dayak. 3. H0. Untuk siswa dengan percaya diri tinggi, tidak terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Bisindo dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Sibi. H1. Untuk siswa dengan percaya diri tinggi, terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Bisindo dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Sibi. 4. H0. Untuk siswa dengan percaya diri rendah, tidak terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Bisindo dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Sibi. H1. Untuk siswa dengan percaya diri rendah, terdapat perbedaan hasil belajar tari Dayak antara yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Bisindo dan yang menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video dengan Sibi. Berikut adalah daftar pustaka untuk bab 1 dan bab 2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.